warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra Mina dengan NIM B1B12315. Saya dari kelas B semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis mengenai hukum perusahaan. Yang pertama, mengapa pentingnya kita memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis? Dengan memahami hukum perusahaan, pelaku bisnis dapat menciptakan bisnis yang aman, adil, dan berkeadilan, serta mengurangi resiko permasalahan bisnis dalam bisnisnya. Yang kedua, dapat melindungi hak pemegang saham. Yang terakhir, melindungi hak pelaku bisnis. Banyak sekali alasan mengapa pentingnya kita memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis. Definisi perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Unsur perusahaan. Yang pertama, badan usaha yang melakukan atau menjalankan kegiatan perekonomian dan memiliki nama tertentu seperti usaha dagang, firma, BUMN, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan kegiatan di bidang ekonomi seperti perdagangan barang dan perdagangan jasa. Yang ketiga, terus-menerus atau kontinu. Yang keempat, terang-terangan atau memiliki izin atau bersifat legal. Yang terakhir, pembukuan yang terkait dalam hal pajak. Perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kalau badan usaha yang berbadan hukum itu diatur oleh undang-undang, adanya harta terpisah, adanya tanggung jawab yang terbatas, dan disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Contohnya perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua, ada yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yang terakhir, ada koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak adanya harta terpisah, ada tanggung jawab yang renteng, dan tidak disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang pertama ada persekutuan perdata, yang kedua ada firma, yang ketiga ada perseroan komoditas, dan terakhir ada perusahaan dagang atau usaha dagang. Definisi dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh pemerintah. Bentuk umum dari BUMN ada dua, yang pertama dalam bentuk persero dan yang kedua dalam bentuk perum atau perusahaan umum. Karakteristik PT dan organ PT. Yang pertama, karakteristik PT atau perseroan terbatas. Yang pertama, modalnya berasal dari saham. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham terbatas sesuai dengan jumlah modal. Yang ketiga, bisnisnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Dan yang keempat, imbalan ke pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembagian keuntungan dari yang diperoleh dari bisnis. Dan yang kedua, organ PT atau perseroan terbatas. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan kekuasaan tertinggi dari perseroan terbatas. RUPS merupakan pertemuan rutin yang dilakukan oleh direksi, komisaris, dan pemegang saham yang nominalnya tertinggi. Yang kedua ada direksi, yang mengurus perseroan terbatas yang sesuai dengan kebijakan, tujuan, atau keputusan yang ditetapkan RUPS. Dan yang terakhir ada komisaris atau dewan pengawas, yang merupakan seseorang yang mengawasi perseroan terbatas sesuai dengan kebijakan atau keputusan dan tujuan dari RUPS tadinya. Dan komisaris merupakan seseorang yang mewakili perusahaan terbatas dalam sidang. Dan dalam RUPS, komisaris bertugas mengawasi keputusan atau kebijakan dan tujuan yang akan dihasilkan RUPS nantinya. Perum atau perusahaan umum adalah BUMN yang kegiatan utamanya melayani kepentingan umum, baik dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik, yang pertama ada karakteristik dari perum atau perusahaan umum. Yang pertama, 25% melayani kepentingan umum. Yang kedua, bersifat melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Dan yang ketiga, umumnya bergerak di bidang jasa vital. Dan terakhir, yang keempat, dipimpin oleh direksi. Organ perum atau perusahaan umum yang pertama ada menteri, yang kedua ada direksi, dan yang terakhir ada komisaris atau dewan pengawas. Why you gotta hug me like